hari ini itu kita mengadakan seminar terkait dengan wawasan kebangsaan dengan temanya berkaitan dengan kampung wisata atau wisata. Nah, di Tambak Sari kan ada taman ya, baru taman apa? Mundu. Nah, tapi kan sebetulnya mungkin kampung-kampungnya juga punya potensi wisata yang perlu dikembangkan. Nah, jadi hari ini tadi selain saya membawakan materi terkait dengan Pancasila, ya, 1 Juli 1945, ada lagi Mbak Vivin, pembicara yang kedua, bicara tentang kampung wisata. Nah, kenapa? Karena saat ini saya di Komisi B, kami juga baru menggedok perda terkait dengan perda usaha desa wisata yang di dalamnya juga pasti ada tentang kampung wisata. Nah, harapannya kawan-kawan yang ada di Tambak Sari mempunyai awareness terkait dengan turisme yang di perkotaan sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat yang ada di perkampungan. Langkah-langkah sendiri Bu dari Dewan Bu untuk memajukan kampung wisata itu gimana sih Bu? Jadi untuk langkah saya pertama, karena kebetulan saya di Komisi B itu bidang perekonomian di provinsi, tadi saya sudah mengajak kawan-kawan untuk memberikan masukan apa yang dibutuhkan untuk UMKM supaya saya bisa melakukan atau memfasilitasi UMKM yang ada di Kecamatan Tambak Sari. Harapannya pada saat kebijakan terkait tentang kampung wisata itu mulai digulirkan, UMKM kita itu sudah bisa ambil peran. Kebiasaannya kan begitu ada misalnya program tentang kampung wisata, UMKM-nya belum siap. Nah, jadi saya menyiapkan UMKM-nya dulu, sembari kemudian terkait tentang kampung wisata akan kita inisiasi lebih jauh lagi. Target sendiri Bu untuk UMKM di Jawa Timur ini, khususnya di Surabaya. Jadi targetnya adalah UMKM yang terutama yang mikro itu mendapatkan pelatihan dan pendampingan supaya mereka tahu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh UMKM. Nah, untuk UMKM mikro bisa naik ke UMKM mikro, yang mikro bisa naik ke kecil, yang kecil bisa naik ke yang menengah. Harapannya UMKM menjadi naik ke atas. Imbauan untuk UMKM agar mau maju itu. Jadi untuk semua UMKM, khususnya UMKM yang ada di Kota Surabaya, mohon untuk lebih aktif dan juga agresif mencari informasi terkait semua hal yang dibutuhkan oleh sebuah UMKM untuk bisa mengembangkan diri dan mengembangkan pasar, sehingga pada saat pasca pandemi kita sama-sama ingin bertumbuh bersama di bidang ekonomi bisa kita laksanakan bersama. Jadi potensi UMKM di Provinsi Jawa Timur itu cukup tinggi dalam memberikan kenaikan untuk pertumbuhan ekonomi. Itu cukup tinggi dan jumlahnya juga cukup besar. Apalagi Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dan kota terbesar di Jawa Timur, berarti UMKM-nya juga paling banyak jumlahnya. Gitu. Jadi memang butuh ada pendampingan dan juga pelatihan supaya UMKM kita bisa tumbuh dan berkembang. Ada apresiasi sendiri untuk pihak tertentu Bunda dari jenengan? Oh, ada. Di potensi wisata, saya catatkan di sebelah kanan, miliaran Rek. Pendapatannya hanya karena orang naik gunung, banyak turis di sana mendatangkan. Jadi kalau naik gunung nggak hanya bayar tiket masuknya, tapi mereka bergotong royong. Ada yang bawain yang jadi jasa porternya, ada yang nganterin jadi jasa. Hasilnya lumayan untuk menjadi pendapatan daerah sana. Ini salah satu contoh, salah satu gunung di. Nah, itu tadi gambaran umum Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita harus bangga karena Indonesia itu punya potensi wisata yang luar biasa. Nah, next. Kalau Indonesia sekarang